Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta, Ibu Dr. Hajah Nurlaila MPD. Juga yang kita hormati Kakak Kepala Tata Usaha Ibu Nur Halidah MAG, para wakil kepala madrasah, para bapak, para ibu, guru maupun staf tata usaha. Izinkan sedikit berbagi, mudah-mudahan dalam berbagi ini kita semua bisa saling mengingatkan dan menasehati. Tidak berkeinginan mengajarkan etik berenang, tidak berkeinginan mengajarkan ikan berenang. Tapi kadang-kadang itik dan ikan juga bisa enggak berenang. Gak ada airnya. Kalau dia mati kan nggak bisa berenang. Hatinya bisa mati. Baik. Yang mau pensiun lain ya. Ingat sama mati. Bapak Ibu, satu yang ingin saya sampaikan dan saya wasiatkan buat diri saya, juga buat keluarga. Yang pertama, mari kita berburu malam kemuliaan. Bagi yang Ramadannya hari Sabtu, tadi malam sudah dimulai. Tapi yang Ramadannya hari Ahad, maka nanti malam sudah malam ke-21. Silakan berburu di Ashrul Awakhir ini. Kalau sistem kalkulasi matematika, umur umat Nabi Muhammad relatif singkat. Kita tahu Nabi Nuh umurnya 900 sekian tahun. Kita tahu Nabi Adam umurnya sekian ratus tahun. Bahkan ada yang 1000 tahun. Tapi panjangnya umur itu tidak menjamin bahwa umat itu menjadi khairul ummah. Tidak menjadi umat terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya gelar kuntum khairul ummah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Mengapa saya ingin mengatakan kita berburu Lailatul Qadar? Sebab Allah dengan tegas menjanjikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu fadilahnya, keistimewaannya melebihi 1000 bulan. Dan kita kalau kita seperti saya termasuk kategorinya, mudah-mudahan Bu Kepala Madrasah enggak ya, adalah lalai di Ashrul Awakhir. Lalai di Ashrul Awakhir. Ada yang mikirin baju lebaran, yang mikirin THR sampai meriah, apalagi yang mikirin gaji yang sudah 3 bulan gak turun. Allah itu bukan meriah lagi tuh, karena panas dingin dan sebagainya. Nah, ketika kita banyak pikiran dihinggapi dengan duniawi, ada yang mikir akar kelapa, ada yang mikirin nastar, ada yang ngelis, udah ngelis. Flower band ya. Itu semua sedikit banyak yang mempengaruhi konsentrasi kita menuju malam kemuliaan ini. Kalau Bapak ditanya, apakah Lailatul Qadar itu masih turun sekarang ini? Bukankah dia bersamaan dengan turunnya Al-Quran? Maka dengan tegas Al-Quran menjawab dengan kalimat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzal ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il mudhari' maka kata Kiai Syarif hadza lizamanil an wal mustaqbal.
Fi'il mudhari itu artinya pemahamannya kejadiannya bisa terjadi sekarang juga bisa terjadi akan datang. Kalau fi'il madhi li zamanil madhi juga bakal terjadi. Makanya Allah nyatakan tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun dan selama ini banyak orang persepsi bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Yuk, di Ashrul Awakhir ini Rasulullah mengajarkan kepada kita ikat pinggang, kencengin ikat pinggang, gulung kasur, sedikit tidur, kalau perlu cepretin air itu, kalau mata sedikit pejam air ambil cepretin itu. Demikian. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengajarkan beliau itu adalah sejud-judnya manusia, sedermawan-dermawannya manusia. Tapi kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan melebihi hembusan angin. Melebihi hembusan angin. Artinya di sini berlomba-lomba, yang gak kuat qiyamul lail banyak-banyak, sedekah banyakin. Yang gak punya sedekah banyakin, berbagi kepada tetangga banyakin. Di Ashrul Awakhir. Dan siapapun yang mencoba mencari di Ashrul Awakhir ini, meskipun dia gak berjumpa langsung, insya Allah fadilahnya bisa bertemu. Saya 60 tahun, balik 15 tahun. Berarti saya punya kesempatan ketemu Lailatul Qadar 45 tahun. Sekiranya 45 dikurang 20 tahun, sekiranya saya konsentrasi di Ashrul Awakhir itu penuh, dari awal masih terseok-seok di Ashrul Awakhir penuh, lalu ketemu dengan Lailatul Qadar di 20 terakhir, maka fadilah ibadah yang saya punya adalah 83 kali 20. Berapa ya? 1660, dan sudah mengalahkan ibadahnya Nabi Adam, sudah mengalahkan ibadahnya Nabi Nuh, sudah mengalahkan ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kalau menggunakan kalkulasi matematis. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk munajat di Ashrul Awakhir. Yang punya qadha, yang punya hajat, silakan. Yang pengen nikah nggak dapat pasangan, silakan. Ya, yang pengen nambah kayak Pasar Haji mau, Kiai Syarif pengen meriang-meriang pengen apa? Kabul. Itu yang pertama, ada 2. Masih ada dikit lagi. Masih ada satu lagi, Bapak Ibu. Ada sisi. Ada sisi lain dari Ramadan. Tadi sisi berburu Lailatul Qadar. Ini mukadimah sebenarnya ya. Wah, masih panjang. Tenang ya, ada apa? Sama Pak. Iya, ente duduk saya ngomong. Itu mukadimah berburu Lailatul Qadar. Silahkan mencari malam kemuliaan. Saya wasiatkan buat saya dan juga buat jamaah sekalian, buat teman. Apa perempuan bisa Pak? Bisa. Jangan kalau fadilah itu didominasi oleh laki, jangan. Ibu-ibu silakan kunci kamarnya, dicolek sama bapaknya, Lailatul Qadar. Sementara ini gencetan senjata 10 terakhir. Jangan kayak Pak ini nyeluduk aja tuh. Pak Firlana di kesempatan emang ya. Waduh. Mi'raj ya, kapan Mi'raj? Ashrul Awakhir, ikat pinggang, kencengin sarung. Itu tandanya artinya Rasulullah menjauhi para istrinya dengan cara i'tikaf. Ya, i'tikaf. Masjid Madinah Masjid An-Nabawi Banjarwijaya menyelenggarakan i'tikaf. Pak Yazid juga masjidnya menyelenggarakan i'tikaf. Al-Madinah juga Masjid Madinah. Silakan aja bapak-bapak dan ibu-ibunya di rumah. Ibu-ibunya di rumah nggak usah i'tikaf ke masjid, banyak mudorotnya. Kalau saya ditanya Pak, afdalan mana ibu-ibu sholat jamaah di musola, di masjid apa di rumah? Di rumah. Dia sendiri di rumah lebih afdal daripada dia jamaah di masjid. Di rumah yang paling afdal di mana? Di kamarnya. Apa suaminya?
Jadi itikaf itu. Anda juga mau itu. Itu namanya istrikum. Iya, nyekop itu. Nyikop. Ngedekap. Para bapak, saya ingin satu sampaikan. Di sisi lain Ramadan ini sudah disampaikan para asatid, para asatidzah, penceramah dan sebagainya. Cuman saudara mengembalikan lagi aja memorinya. Ada seorang yang oleh sahabat lain tidak begitu tenar namanya, nggak begitu favorit, nggak begitu banyak ibadahnya, tapi dapat tiket surganya Allah. Bapak kalau punya buku, kalau punya duit dulu, punya duit beli buku namanya buku Tazkiyatun Nafsi, tulisan Said Hawa. Tazkiyatun Nafsi ditulis oleh Said Hawa. Bukunya agak tebal segini, aku terjemahan kelihatannya ya. Dalam buku itu ada satu kisah menarik. Rasulullah beberapa waktu bersama para sahabatnya. Ini nih Ibrah aja ya, Ibrah. Kisah apa namanya, kisah inspiratif. Ini hadis, sumbernya hadis. Rasulullah bercengkrama dengan para sahabat. Lalu kata Rasulullah, wahai para sahabatku, nanti dari sudut jalan itu akan muncul calon penghuni surga. Itu hari pertama. Para sahabat saling menatap siapa yang diantara mereka sahabat-sahabat utama. Yang gak ada, ternyata sahabat utama semuanya ada. Setelah beberapa lama kemudian muncul seseorang dengan wajah yang basah, dengan muka yang basah, sehabis ambil air wudhu, dan dia tidak tidak tenar. Selesai. Esokan harinya Rasul mengucapkan yang sama, muncullah sahabat yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut yang muncul orang yang sama. Sahabat Abdullah bin Amr ibnul As, Abdullah bin Amr ibnul As ngintilin orang ini sampai ke rumahnya. Ngerti ngintilin? Ngikutin. Buntutin. Dibuntutin sampai rumahnya. Sampai di rumah itu sahabat Abdullah bin Amr berkata, saudaraku, izinkan aku bermalam di rumahmu 3 malam saja. Aku sedang cekcok dengan orang tuaku. Ini ada hadis yang menyatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. Tidak halal bagi seorang muslim marah sama keluarganya, sama saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Haram nggak bicara dengan suami, dengan istri, dengan anak lebih dari 3 hari. Batas 3 hari. Hadis. Jangan ditanya banyak-banyak. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi. Abdullah bin Amr bin As, aku sedang tidak cocok dengan orang tua. Izinkan aku nginap di rumahmu 3 malam. Kata sahabat yang dapat tiket surga ini, silakan. Kebetulan ada kamar kosong, silakan. Gratis. Nggak bayar kos. Ini juga mengandung pelajaran bahwa kita bertamu di rumah orang jangan lebih dari 3 hari. Habis lebih 3 hari ke rumah orang bayar, makan bayar, tidur bayar, air bayar. Harus. Ini agama ya. Cukup 3 hari. 3 hari kita masih di jalan. Pindah-pindah berarti ya. Kalau S2 mau diceramain susah. Lu ngakal. Licik itu mah licik. Padahal yang ceramah tuh profesor. Saya lanjutin. Malam pertama, sahabat Abdullah bin Amr bin As, malam pertama, biasa dia qiyamul lail. Dia tidak melihat sahabat ini melakukan hal yang sama. Dia bangun menjelang fajar. Bahkan dia sholat fajar, dia sholat rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Waktu subuh masuk kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya rakaatil fajr. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Keutamaannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya jangan tinggalin tuh Pak, Bu. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kalau bahasanya sunnatas subhi, ya.
Sunnatas subhi ay bimakna sunnatal fajri. Sama. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau 2 rakaat fajar namanya. Jangan tinggalin. Itu fadilahnya lebih utama dari dunia beserta isinya. Kita orang kaya sebenarnya, cuma kayanya kaya ibadah. Ya. Jadi kalau rajin-rajin rakaatain fajri itu, dunia beserta isinya ini nggak ada apa-apanya buat kita. Ya, apalagi kantong kita lagi banyak duit. Dunia Pak Insan, Pak Insan biar bagaimanapun kuat ya. ada Pak Insan. Udah, lanjut. Malam kedua, siang hari dilihat juga begitu aja. Malam kedua sama saya dengan malam pertama. Mempersingkat kisah, malam ketiga tidak ada keistimewaan. Akhirnya di hari ketiga, sahabat Abdullah bin Amr bin As manggil sahabat, wahai saudaraku, sebetulnya aku bukan lagi cekcok dengan orang tua. Aku baik-baik saja dengan orang tua, nggak ada apa-apa. Cuma aku ingin tahu amalan utamamu, amalan andalanmu, gacoanmu, apa amalanmu hingga Rasulullah menyatakan engkau calon penghuni. Apa sih? Pamungkasnya. Kok bisa gitu? Masih hidup sudah punya tiket surga. Kita pengen masuk surga. Nabi Adam aja diusir dari surga cuma 1 dosa. Lah kita dosa bejibun pengen masuk surga. Astagfirullah. Jangan, itu banyak istighfar. Kan ada syafaat ya. Ada syafaat, ada rahmah dari Allah. Nah, kalau ngaji muspuriyah kan begitu tuh. Ngaji muspuriyah banyak kisah-kisah teladan. Apa kisah ini? Aku baik-baik saja dengan orang tuaku, nggak ada apa-apa. Cuma aku ingin tahu amalanmu yang istimewa ini apa? Kata sahabat yang dijamin surga itu, ya yang kamu lihat 3 malam itu amalanku, nggak ada yang lebih. Aku nggak umpet-umpetin, aku nggak kurang-kurangin, itulah yang kau saksikan selama 3 malam. Kalau benak kita mungkin ya, benak itu jangan-jangan Rasulullah salah ini ya. Kan sahabat istimewa banyak di belakang Rasulullah. Yang utama, yang sodakohnya, yang punya miliaran rupiah kalau saat itu disodakohkan. Utsman saja ketika perang menyodorkan 300 ekor unta. Bayangin Pak, kalau 1 unta sekarang 100 juta, 300 itu 3M. itu. Oh bisa buat bangun IKN tuh ya. Nah IKN tuh di. Jika apa-apa dikit Bapak Ibu, sahabat calon surga itu bilang ya udah itu enggak lagi. Oh ya sudahlah kalau begitu. Saya mohon pamit, terima kasih atas jamuannya 3 hari dan saya mohon izin. Selang beberapa langkah dia dipanggil. Saudaraku, apa yang kamu saksikan 3 malam dari kehidupanku adalah asli seperti itu. Tapi mungkin ada yang kamu tidak tahu dari perilaku saya. Ada 2 yang saya dapetin, yang mudah-mudahan nanti sama ininya. Yang pertama, kata orang yang dapat tiket surga. Ketika kepala saya rebahkan di atas bantal, saya mau tidur, saya selalu berkata, ya Allah, maafkan dan ampuni dosa orang yang hari ini punya kesalahan dengan saya. Kita bisa nggak? Maafkan, ampuni dosa orang yang hari ini punya salah dengan saya. Bukan dibalas, tapi ampuni ya Allah, ampuni. Maafkan, jangan disumpahin. Jangan balas budi Pak Insan. Ya mohon maaf, kita yang hidup maaf nih, hidupnya di komplek, hidup di klaster dan sebagainya, kan tetangga dengan tetangga nempel, mungkin ada plastik masuk ke pekarangan rumah. Kalau belajar ikhlas
Tani Jawa. Abdullah Amr ibn As yang Amr ibn Abdullah Amr ibn As. Yang ketika Abridres, ketika perang terjadi antara Rasulullah dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berpihak kepada Sufyan itu karena ada satu miskomunikasi dengan sahabat Ali karramallahu wajhahu. Ini yang saya lakukan, dan ini yang mungkin banyak orang yang gak bisa lakukan, seperti yang ditanyakan ibu kepala tadi. Artinya apa? Posisi ini gak gampang. Ada air comberan mengalir depan rumah kita, ada sampah masuk ke perorangan kita, ada hal-hal, atau sampah kita masuk ke perorangan dia, lalu dia ngomel-ngomel menyakiti kita. Maafin ya Allah, maafin orang. Bayangkan. Ini yang pertama yang saya dapatkan riwayatnya. Jadi orang ini punya kebersihan jiwa, tazkiyah. Kalau Aisyah ketika mau tidur dipesan Rasulullah, ya Aisyah, jangan kamu tidur kecuali kamu telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Kata Bu Yuli, lah mau tidur suruh ngatam Al-Quran. Banyak bisa, gitu kan? Sebulan kagak rapi-rapi nih. Ya Aisyah, silaturahimlah kamu kepada kaum muslimin. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya mau tidur bukan mau ngatam Al-Quran. Ya Rasulullah, saya mau tidur bukan suruh silaturahim. Oh, bukan itu maksudnya Aisyah. Jangan lupa sebelum tidur bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Dengan Al-Ikhlas 3 kali, insya Allah fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Fadilahnya, nah kalau gitu Al-Ikhlas 3 kali aja lah kau sebagai hatam Quran. Enggak juga, bukan begitu. Fadilahnya. Yang kedua, silaturahim kepada kaum muslimin itu artinya, ya Aisyah, sebelum kamu tidur bacalah doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini silaturahim. Pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Setiap mau tidur, angkat tangan. Anak-anak, bukan? Siapa yang melakukan itu setiap mau tidur? Satu, doain orang yang menyakiti kita, yang menzalimi kita. Satu. Yang kedua, hatam Quran. Dan yang ketiga, silaturahim. Siapa ya? Padahal gampang ya Pak. Padahal gampang. Kebanyakan kagak sempet atau lupa. Ada yang tahu saya. Pak Insan ternyata, enggak ada yang tahu. Belum selesai tadi kisah yang yang tadi apa tadi? Sahabat yang diberikan calon surga itu, yang pertama dia punya kebiasaan memaafkan orang. Memberi maaf berat, tapi memaafkan jauh lebih. Orang ini justru nggak diminta maaf, sudah memaafkan. Ini ya, Bulan katanya mau dapat tiket surga. Yang udah punya suami, yang udah punya istri, kan sering cekcok tuh, ya Allah maafkan saya, maafkan suami saya, Allah. Kan enak itu. Jadi maaf, ini ilmu ya, ini ilmu yang bisa saja kita lakukan tanpa harus banyak orang tahu. Kan orang ini juga melakukan tanpa ada yang tahu, karena ada yang minat aja dia minta tahu. Yang kedua, orang ini bilang, wahai sahabatku, saya tidak pernah iri terhadap Allah, terhadap orang yang Allah beri nikmat kepada dia. Saya nggak pernah iri terhadap orang yang Allah beri nikmat kepada dia. Dia dikasih nikmat punya motor, saya nggak pernah iri. Dia diberikan nikmat, dia diberikan mobil oleh Allah, saya nggak pernah suudzon. Maksudnya apa? Ini tazkiyatun nafsi di sini, membersihkan jiwanya di sini. Jangan dikit-dikit kita kasakusuk. Itu orang baru banget jadi ketua koperasi aja motor udah ganti misalnya.
tazkiyatun nafsi. Tetangga kita mohon maaf diberikan rezeki oleh Allah. Ya Allah, itu orang mau diangkat 3 bulan jabatannya, tiba-tiba udah punya mobil baru nih baru. Jangan pernah ada itu. Dan saya, kata orang tadi, tidak pernah iri terhadap orang yang Allah beri nikmat lebih kepada dia. Hadisnya, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haram. Jauhi olehmu sifat hasud, dengki, iri, syirik, beruit. Beruit itu kayak pancing gitu. Jadi kalau tuh ngomongin orang tuh nggak bisa membalikinnya tuh ngeliat diri sendirinya susah, tapi orang aja dicecer gitu. Iya, itu tadi. Iri, dengki, syirik kepada orang lain. Ini yang begini nih kata hadis Nabi tadi. Itu sifat-sifat begitu dapat memakan kebaikan yang sudah kita kumpul sekian tahun. Kebaikan-kebaikan sudah kita timbul, sudah banyak kita kumpul, tiba-tiba kita punya sifat itu habis. Perbandingannya apa? Karena ta'kulun narul hatab. Seperti api memakan kayu bakar. Api dimakan kayu bakar, ludes semua tinggal haram. Habis semua kebaikan-kebaikan. Nah, endingnya Ramadan ini mengajarkan kita satu, jujur, membersihkan jiwa. Kita nggak akan ngambil hak di siang hari meskipun itu hak kita untuk kita minum. Kenapa? Kita takut. Batal. Kita tahu itu. Padahal kalau kita ngumpet di belakang pintu orang nggak tahu kita bisa lakukan. Tapi karena kita takut kepada Allah. Nah, sifat takut kepada Allah ini bisa membersihkan jiwa. Namanya tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan ini pelajaran buat saya, buat kita semua ya. Jadi yang pertama, yuk kita mulai setelah meletakkan kepala di bantal, kita doain orang-orang yang mungkin saja hari itu bersalah dengan kita. Kalau nggak salah sih nggak usah didoain. Dan ini diikuti oleh sahabat Hasan Al-Basri. Bahkan Hasan Al-Basri doanya nyaring dia mah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang hari ini menzalimi saya. Ampuni. Hah? Jangan mancing-mancing dah. Nanti ada yang ngomong, ada yang ngucapin lagi. Ya Allah, ampuni. Hingga ada sahabat lain yang lewat paginya. Sahabat Hasan Al-Basri, tadi malam doamu saya dengar itu. Ya, saya pengen banget. Saya kalau begitu engkau doain saya pengen banget jadi orang yang banyak salah dengan kamu. Saya ingin memukulin kamu, saya ingin biar engkau doain saya supaya saya bisa masuk surga. Karena doamu itu engkau bersihkan. Kata Hasan Al-Basri, itulah yang diajarkan Al-Quran. Ayatnya saya lupa. Ya saya ingat ya ayatnya tidak. Ada ayat dikutip itu, ikutin ayatnya. Tapi Allah waktunya terbatas ya. Jadi ayatnya Jadi yang pertama itu ya, yang pertama yuk kita belajar menjadi orang yang gampang memaafkan meskipun nggak diminta. Buat saya, terutama buat saya. Kapan waktunya? Ketika kita meletakkan kepala di atas hati. Yang kedua, yuk kita jadi orang yang insya Allah tidak iri terhadap orang lain yang Allah berikan nikmat banyak kepada dia. Nggak suuzon, nggak dikit-dikit ngomong, jangan-jangan main di gunung deh. Jangan-jangan main di empang. Main di gunung. Jangan-jangan main di gunung nih. Apa namanya? Nyupang, yang merah-merah itu, Pak? Nyupang. Apa namanya tuh? Yang merah-merah nyupang apa nyupang itu? Segian. Dia ngambil pemeliharaan dari gunung itu, Pak. Bang Sajid. Sugih. Ini mohon maaf kalau kita ke Cirebon itu, kita ke Cirebon di kampungnya minta itu terlalu banyak. Tapi ketika kita pulang lewat Pamuragan, habis lagi orang tuh di Pamuragan. Ada daun kelor, tenang. Jadi jangan pernah bersikap berpikiran Allah berikan nikmat lebih kepada dia. Orang ini mencari jalannya dengan cara yang tidak benar. Jangan pernah. Kita minta kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan itu, mudah-mudahan dia bisa berbagi kepada yang Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semua. Sama-sama kita baca doa ya. Doanya asyhadu an la ilaha illallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.